Itu. Gue tuh selalu melihat dari dulu, kan gue juga salah satu follower kelas pagi, salah satu yang nontonin semua videonya dari awal, makanya sampai mau daftar, sampai akhirnya menemukan web Kamu studio adalah ini. orang yang akhirnya melihat kelas pagi dari luar, yang ya kemakan medianya kelas pagi. Organik loh. tapi maksudnya nyampe gitu organik. Tapi setiap kali melihat kelas pagi tuh berbasis gratis aja itu tuh udah antik gitu, Oke. udah wah ini ada sesuatu ini, ada something gitu. Nah, gue tuh jadi merasa ini sebenarnya kayaknya Pak E tuh bikin kelas pagi ini tuh pasti punya campaign-nya sendiri. Oke lah, misalnya dia tanda kutip berkedok ngajarin materinya fotografi gitu. Tapi gue nggak tahu gimana, gue percaya ada sesuatu lain sebenarnya yang pengen disampaikan sama dia. Banyak kayak halo teman-teman, ketemu lagi sama gua Norman Fideli, associate dan asisten di Wave Studio. Kali ini gua kedatangan seorang tamu terhormat, tamu akademisi. Dia adalah seorang kepala sekolah dari sebuah sekolah yang sangat terkenal di Indonesia. Bahkan gua aja tuh dulu udah pengen banget masuk situ tuh, udah impian banget lah. Ini langsung aja, namanya Mas Gunawan. Ya, halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Wahyu Gunawan, biasa dipanggil Gunawan sama teman-teman. Saya di kelas pagi Jakarta, biasa dipanggil kepala sekolah. Tapi ya saya sendiri jarang pakai nama itu. Saya bilangnya sih emang ya pengurus kelas pagi Jakarta aja, gitu. Mantap. Lagi sibuk ngapain nih Mas? Ini mulai bulan Juni. Teman-teman udah mulai kan kalau di kelas pagi Jakarta itu ada pengurus, ada kayak anak kelasnya gitu kan. Jadi teman-teman mulai bulan Juni ini yang pengurus sudah mulai masuk seminggu 2 kali kayak puasa Senin sama Kamis gitu. Tapi nanti di bulan Juli kita bakal evaluasi lagi, mereka bakal kayaknya nambah hari gitu. Tapi kalau program dari awal pandemi tetap jalan tapi online gitu. Sama mungkin ini masih banyak juga yang masih belum terlalu ngerti dan terlalu paham tentang kelas pagi itu sendiri. Orang-orang yang kelas pagi apaan sih? Jadi sebenarnya kelas pagi itu tuh apa sih? Kelas pagi Jakarta. Jadi kelas pagi itu sebenarnya adalah sering kita sebut di media itu komunitas fotografi berbasis pendidikan gitu. Jadi sebenarnya tempat belajar, tempat bertukar pikiran, komunitas gitu, tapi basisnya pendidikan karena kita punya program kelas gratis dari tahun 2006 gitu. Setelah 2006 di Jakarta waktu itu, maka namanya kelas pagi Jakarta. Tahun 2009 ada di Jogja, kelas pagi Jogja, menyusul Papua, Kediri dan Cianjur yang terakhir. Gokil ya, banyak banget. Tapi Mas Gun tuh dulunya kelas pagi juga atau bukan? Kenapa bisa terjun ke? Bukan. Jadi menarik ya. Lumayan penasaran gue soalnya kok bisa tiba-tiba ada Mas Gun. Jadi dari awal saya di Jakarta itu awal 2017. Saya maksudnya bukan official anak kelas pagi manapun gitu, entah Jogja, entah Jakarta. Tapi waktu awal saya kuliah, saya udah tahu kelas pagi Jakarta. Lalu di tahun 2000 kuliah apa tuh waktu itu? Desain komunikasi visual di Surabaya di ITS. Waktu itu terus ya karena bersinggungan juga dengan fotografi gitu. Akhirnya setelah lulus dapat kesempatan untuk pindah ke Jogja, nongkrongnya di kelas pagi Jogja. Gitu, nongkrongnya di kelas pagi Jogja. Sama sekali nggak kenal sama foundernya, tapi kenal banyak teman-teman Jogja karena waktu kuliah itu dia sering ketemu di forum-forum di Facebook gitu, di forum-forum yang lain gitu. Nah, mainnya di situ gitu. Tapi beberapa teman kuliah ada yang ikut kelas pagi Jogja itu bela-belain dari Surabaya naik bis gitu tiap minggu untuk ke Jogja gitu. Wow, kayak gitu sih. Terus di Jogja 2014 sampai 16 di Jogja. 2017 awal kebetulan salah satu temen ada yang ngajakin untuk waktu itu ngerjain proyeknya kelas pagi Jakarta sama Kemendikbud. Waktu itu ada proyek, jadi ada waktu itu
mungkin aku ada di waktu yang tepat juga ya, karena kondisi kelas pagi sedang masa transisi gitu dari pengurus-pengurus, terus ada project lumayan besar, cuman nggak ada SDM-nya. Akhirnya mencoba untuk di explore lah istilahnya, gitu, untuk memanggil teman-teman yang bukan kelas pagi gitu. Jadi biar karena itu projectnya juga jangka panjang, biar nggak terjadi maksudnya kayak memanggil tenaga profesional lah istilahnya gitu. Ya aku dianggap profesional padahal juga anak main-main doang. akhirnya aku berangkat tuh ke Jakarta gitu. Awalnya cuman ini project 5 bulan doang. Setelah 5 bulan jalan, aku cukup cepat beradaptasi lah gitu sama lingkungan baru itu gitu, sama teman-teman kelas pagi sama yang lain gitu. Akhirnya Pak E sendiri, Antoni Ismail, founder kelas pagi, diminta untuk ya udah kamu lanjut aja di sini gitu. Ya lanjut sebagai apa Pak gitu ya. Kita kan mau merombak nih apa yang ada di kelas pagi secara manajemen gitu. Coba kamu terlibat deh gitu. Akhirnya ya udah lanjut sampai hari ini. Tapi sebelumnya berarti belum pernah mimpin komunitas-komunitas? Sebelumnya ikut komunitas-komunitas dulu, tapi aku tuh 2009 udah. Jadi dulu di Kaskus ada forum lah gitu. Cuman ada online-nya. Nah, dulu itu kan era-era itu Lomo, Toycam gitu kan lagi gede banget ya, dan aku kebetulan mahasiswa akhirnya ada satu komunitas offline gitu, tapi base-nya ada di Kaskus, tapi offline, tapi ada di berbagai macam kota. Terus waktu itu aku terlibat untuk yang chapter Surabaya lah gitu istilahnya. Nah, pengalaman untuk berjejaring dengan teman-teman fotografi awalnya masuk dari situ. Gitu. Lalu terus yang tadi suruh rombak manajemen, emang dulu sama sekarang apa bedanya? Enggak, dulu gini sih, mungkin karena yang ngurusin kelas pagi itu teman-teman kelas pagi sendiri, jadi mungkin ya aku sih ntar kalau mengkritik nggak apa-apa, ini bebas semuanya di sini. Bebas paling kalau nggak di pip. Enggak, yang aku lihat sebenarnya gini sih Man, yang dulu dan sekarang sebenarnya nggak ada bedanya. Secara skill dan kemampuan sebenarnya sama, tapi menurutku kemampuan untuk mengarahkan dan mencapai tujuan dengan menganalisa segala macam problem itu mungkin jadi gini, Pak E itu diposisikan di kelas pagi sebagai seorang sosok yang akhirnya teman-teman banyak bergantung, apapun keputusan ada pada Pak E gitu. Nah, menurutku itu sih gitu. Dari situ kan akhirnya teman-teman kurang bisa untuk punya ruang bergerak yang dan menurutku nggak cukup kuat berargumen gitu loh. Akhirnya ya lagi-lagi akhirnya Pak E yang jadi komandonya, yang jadi nakodanya gitu. Nggak pernah yang Pak aku maunya kayak gini, nanti hasilnya kayak gini, kalau nggak berhasil nanti konsekuensinya ini ya gitu. Sebenarnya Pak itu mau yang kayak gitu. Tapi karena mereka berangkat dari yang anak-anak kelas yang mengidolakan Pak E mungkin gitu. Yang akhirnya bias gitu loh. I see. Gitu, yang akhirnya menganggap Pak ini bukan sebagai seorang penasehat lah gitu, tapi lebih kayak Pak kalau kayak gini gimana? Begitu Pak E ngasih advice ya itu yang sebenarnya dijadikan keputusan, padahal kan enggak, harusnya kan ya kalau sebagai pengurus ya harus punya keputusan sendiri atas apa yang dijalankan. Oke, gitu ngerti. Jadi ya Pak E punya perpanjangan pemikiran lah ya. Iya. Untuk gitu. jadi nggak harus semata-mata dia doang semua gitu yang eksekusi dia memikirkan semua. Jadi dia kasarnya lebih jadi yayasannya ya. Jadinya kan dia. Ya gitu, akhirnya ya carut marut gitu loh, karena Pak E mungkin yang diurusin banyak banget, pikirannya penuh, nggak bisa yang cukup clear untuk bikin keputusannya. Akhirnya banyak kendala, banyak problem, banyak jumpalitan yang akhirnya salah mengambil keputusan, ya udah dirombak gitu. Terus gimana kalau mau Mas Gunawan nih untuk misalnya orang banyak yang mungkin kan ada komunitas-komunitas juga nih di luar. Gimana? Minum ya? Iya silakan loh. Dari tadi juga gue udah minum. Baru 2 menit aus, saking semangatnya. Gimana kalau misalnya ada komunitas-komunitas lain supaya, soalnya nggak bisa dipungkiri kelas pagi itu udah jadi benchmark dari semua orang sih kayaknya. Kalau gua rasa ya,
mana siapa lagi foto sekolah foto. Pasti kelas pagi itu udah jadi benchmarknya orang-orang. Nah, gimana caranya supaya komunitas foto itu masih punya semangat yang sama sama kelas pagi? Masih punya semangat yang sama. Menurutku, ya kan, kenapa semangat itu harus tetap ada, tetap di-maintain apa, tetap dirawat kali bahasanya ya. Itu kalau sama sih mungkin enggak sih man, gitu. Kalau punya tetap semangat yang sama itu enggak. Tapi yang harus tetap teman-teman lain di luar kelas pagi, misal ya kamu melihatnya kelas pagi sebagai benchmark, ya syukurlah gitu. di tahun ke-14 gitu ya. Dulunya sih enggak sebenarnya gitu, karena yang aku tahu dulu itu kan kelas pagi dicemooh banyak orang. Oh gitu? Iya, mungkin Ivan Tahun berapa itu? Ivan Hartanto mungkin juga harusnya tahu ya gitu. Maksudnya kan dulu dengan output output kelas pagi, teman-teman kelas pagi itu kan nggak cukup banyak dapat perhatian gitu, yang aku lihat dan aku dengar dari teman-teman alumni, yang aku cek juga gitu kan di forum-forum dulu gitu. Karena mungkin dianggap kita salah satu kelas fotografi. Aku kurang nyaman sebenarnya menyebut sekolah karena terlalu kayak formal banget, karena kelas fotografi gratis gitu yang cukup punya output yang sangat eksperimental kali ya. Tapi eksperimentalnya itu kadang emang nggak tahu kebablasan, nggak tahu kelewatan, nggak tahu dasarnya yang emang kurang kuat atau apapun, tapi jadinya itu selalu dapat cemooh. Karena gini kan, di dunia fotografi itu kan ketika ada satu output yang tidak seragam gitu dengan apa yang terjadi di luar, itu kan kadang ininya apa ya? Ada tabrakan. Ada tabrakan dan itu kan kuat banget gitu. Nah itu kan dulu teman-teman kelas pagi kayak pamerannya, apanya, forumnya itu kan sering kayak apaan sih anak-anak kelas pagi gitu. Tapi lambat laun hari ini akhirnya mereka punya pandangan lain terhadap apa yang kita lakukan gitu. Kenapa pandangan lain itu ya karena sebenarnya itu kan kaitannya bukan kepada mereka berfotografi, tapi sebenarnya mereka dalam proses belajar gitu. Iya sebenarnya. Gitu kan. Tapi sekarang kalau mereka akhirnya punya karya yang lain dan akhirnya mereka jadi dan ada di industri itu, ya dia hari ini gitu. Makanya dulu era yang dulu mungkin akhirnya berubah sekarang dan fase kelas pagi ini sekarang udah fase yang berbeda jauh gitu. Gitu sih. Tapi ya menyangkut tadi soal berkarya, ya orang namanya berkarya ya sebenarnya agak bebas juga ya, kayak bukan bebas ya. Ya bebas sih, mau berkarya gimana ya gua yang berkarya, gua yang ininya artisnya. Tapi gitu. Emang ada kecenderungan kalau teman-teman kelas pagi itu kan kayak semau-maunya gitu. Ya udah semau-maunya aja, gua bikin kayak gini gitu. Cuman kan kadang mereka tidak cukup mampu mengkomunikasikan gitu. Cuma masalahnya berarti diterima atau enggaknya. Iya gitu. Karena kan sebenarnya ya teman-teman kelas pagi tidak berangkat dari teman-teman yang punya pengetahuan atau punya lingkungan sosial yang baik gitu. Mereka begitu ada di komunitas, mereka dikasih ruang, dikasih kebebasan, mereka ya akhirnya jadi booster. Ya aku pengen jadi diriku kayak gini nih gitu. Kalau di kelas pagi ada sama hari ini pun masih gitu loh, karena kan apalagi sekarang dengan nama besar ya dulu mungkin dengan nama besar Pak E gitu, sekarang dengan nama besarnya udah ada nama besar kelas pagi sebagai brand kalau aku bilang gitu, dengan nama Pak E juga gitu, dengan nama Third Eye Space, dengan nama alumninya Ivan Hartanto, Sakti Sidarta, siapa itu kan akhirnya menambah value kita hari ini gitu, yang akhirnya ketika teman-teman ada di komunitas ini merasa bahwa ya aku ini berada di lingkungan yang, maksudnya berada di lingkungan yang aku cita-citakan gitu, yang akhirnya menambah kepercayaan diri, yang kepercayaan dirinya agak kelewatan juga nih. Ya tapi selama berhasil mah nggak apa-apa. Selama berhasil nggak apa-apa gitu ya. Contohnya orang-orang yang ini yang jadi kameramen. Gitu. Nggak gimana nih, ada semua ini juga itu karena kelas pagi juga bisa dibilang. Iya, ya gitu sih kurang lebih gitu. Karena apa? Enggak, gue masih mendengarkan. Iya gitu, di kelas pagi tuh beragam orangnya gitu kan. Orangnya beragam, orangnya datang dari berbagai macam latar belakang gitu.
Dan kita di sini kan semangatnya memfasilitasi mereka gitu. Bukan berarti kita ngajar atau ngasih tahu sesuatu yang emang saklek juga enggak gitu. Iya benar sih. Kayak gitu. Ada gue tuh kemarin mikir mau ngundang Mas Gun nih. Gue kemarin masuk kepikiran gini. Sekarang itu kan semua materi bisa dapat dari YouTube. Oke. Kenapa masih harus masuk ke kelas pagi? Alasannya gini. Aku percaya ya. Ilmu itu harus didapatkan nilai-nilainya dengan melihat langsung. Nilai ilmunya ya, bukan secara skill teknisnya mengoperasikan kamera Bukan atau secara mengatur literasi lighting ya. gitu. Tapi ada hal-hal di luar mengatur lighting dan mengoperasikan kamera yang sebenarnya ada attitude, ada mannernya, ada cara membawa dirinya, ada macam-macam lah gitu. Nah menurutku itu emang harus dilihat dan harus dirasakan, gitu, dan harus diintervensi dengan orang lain. Atau kalau nggak orang lain, ya kamu masuk komunitas. Karena contoh nih di komunitas aja mau nggak mau itu ada senioritas, jelas. Itu udah kayak hukum alamnya lah. Ya. Ada namanya abang-abangan gitu kan, katakanlah gitu, ada lah, meskipun juga mereka proses ininya nggak tahu ya seperti apa, hubungannya seperti apa gitu. Tapi kan di situ akhirnya kamu belajar menempatkan diri. Nah belajar menempatkan diri itu mungkin satu hal basic yang menurutku penting banget gitu loh. Ketika oke, aku sekarang ada di kelas pagi, aku harus bersikap seperti apa ya dengan orang-orang di sekitarku biar aku diterima. Nah itu kan udah semacam struggling yang berbeda. Benar. Emang kalau gua bilang sih sebuah privilege sih bisa masuk kelas pagi tuh. Terus kalau kayak gitu kriteria untuk masuknya apa? Soalnya aku tuh nggak diterima loh mas. Ya karena gini, kalau sebenarnya kalau emang udah bagus motretnya, ya kamu udah kategori itu waktu itu gitu kan. Ya harusnya nggak ada di kelas pagi gitu loh. Maksudnya nggak ada di kelas pagi. Ya karena malah teman-teman yang sebenarnya yang apa ya, yang secara lingkungan, yang secara pengetahuan mungkin berbeda dari kamu sih man, gitu. Malah diterimanya di sini. Ya mungkin memang udah jalannya orang-orang lah ya. Iyalah, ya akhirnya kan juga kita ada di circle yang sama juga. Tapi menariknya yang ya itu memang kayaknya dalam sebuah kelas juga kayaknya udah harus ada komposisinya ya. Memang si ini orangnya seperti apa itu memang sangat dipikirkan ya. Iya. Karena gini sih, apa namanya? Ya seleksi alam lah dari dulu gitu, dari kelas pagi awal itu emang seleksi alam. Kenapa emang kita sekarang diambilnya per batch gitu, yang diseleksi juga yang masuk sama, maksudnya yang daftar banyak dengan yang diterima itu emang angkanya jauh berbeda gitu, dikit banget, cuma 20 sampai 30 orang gitu. Ya kemampuan kita sekarang seperti itu gitu. Itu karena apa? Karena ya kemampuan kita dalam artian kita sebagai kelas pagi itu nggak cuman bikin kelas gratis doang. Maksudnya kelas gratis itu emang salah satu program basic yang emang dari awal. Tapi kan sebagai sebuah komunitas kita juga harus melayani banyak kepentingan hari ini gitu ya. Maksudnya cari duit, ngurusin yang lain, ngurusin workshop, ngurusin apa gitu. Nah akhirnya bagaimana sebenarnya menyeimbangkan itu gitu loh. Kalau dulu kan mungkin nggak punya program yang lain, nggak ada banyak kepentingan, maksudnya nggak, kelas pagi belum sebagai brand dan belum melayani banyak kepentingan, relasi atau apapun, itu kan ya udah bikin kelas gratis semau-maunya, sefull-fullnya gitu. Tapi kalau sekarang dibikin kayak gitu berat gitu. Berat. Jadi memang itu juga jadi salah satu strateginya kelas pagi dalam berstrugglingnya ya. Iya. Karena nggak bisa dipungkiri lah, komunitas kelas berbasis gratis tuh itu nggak mungkin lah, pasti tetap mereka harus mengadakan ruangan, mengadakan pasti. banyak pengeluaran pasti. lah. Nah itu akhirnya jadinya kelas pagi gimana tuh buat bertahannya? Apalagi sekarang pandemi kayak gini. Buset. Kalau kelas pagi itu sebelum pandemi ya, itu ya kita emang punya merchandise, kita jualan merchandise. Tapi kita ketutup punya itu? workshop berbayar, kita jualan workshop berbayar gitu. Kita punya beberapa kerjasama dengan brand atau mengerjakan kerjaan apapun, entah itu bikin workshop di luar dengan pemerintahan atau dengan brand juga gitu, macam-macam lah gitu.
Nah itu menghasilkan uang yang akhirnya uang itu kita kelola, satu untuk kepengurusan, yang kedua untuk menjalankan program. Nah program kelas gratis itu adalah salah satunya. Gitu, tapi ada tapinya nih Pak. Setelah pandemi ini semua bukan dibubarkan ya, kayak mulai di restart dari nol. Maksudnya kita mulai merestart gimana caranya menjalankan ini dengan format yang lain lah. Format yang benar-benar Baru sih enggak gitu, aku mengadaptasi dari beberapa komunitas yang lain, tapi bukan komunitas foto sebenarnya gitu. Aku ada beberapa teman kayak yang udah established gitu di Jakarta, misal aku sharing sama temen, salah satu teman dari Forum Lenteng gitu, salah satu teman dari, aku mengamati juga pergerakan salah satu komunitas terbesar misal di Seni Rupa, Ruang Rupa gitu kan. Aku melihat itu dan akhirnya aku akan mencoba beberapa metode yang mungkin bisa dijalankan 1-2 tahun ke depan untuk menghadapi situasi kayak gini dan bertahan gitu. Situasi bertahan itu seperti apa gitu. Karena kalau di kelas pagi kan gini, teman-teman itu kemarin dipekerjakan yang akhirnya kelas pagi bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan per bulan teman-teman di pengurus kelas pagi, jumlahnya cuma 4 orang gitu. Tapi sekarang itu situasinya bukan kayak gitu gitu loh. Kelas pagi ini gimana caranya berjalan dengan dihidupi 4 orang ini. Gitu. Jadi sebenarnya 4 orang ini punya problem lagi, punya tanggung jawab finansial per bulan. Aku salah satunya yang udah berumah tangga, ada hampir semua sih yang udah berumah tangga. Itu persoalan lain gitu, tapi persoalan di kelas pagi itu adalah keputusan individu. Paham nggak? Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, kamu ngurusin kelas pagi itu as a Norman Fideli. Bukan sebagai as a suaminya siapa. Nah, akhirnya teman-teman aku kasih ruang dan keleluasaan untuk kamu penuhin kebutuhan rumah tanggamu tanpa menggantungkan di kelas pagi, tapi kamu memberi kontribusi di kelas pagi yang akhirnya nanti kalau kelas pagi menghasilkan yaitu hakmu gitu. Jadi aku ciptakan coba jadi lebih ke bikin kekeluargaan lagi ya. Lebih kayak by project gitu. Jadi tanggung jawabnya A, B, C, D gitu. Jadi sekarang malah menurutku akan lebih terbuka di luar 4 orang ini secara sumber daya gitu. I see. Oke. Gitu. Bisa juga sih. Soalnya ya, emang masa pandemi ini merubah semua sistem yang ada di dunia ini sih ya. Iya gitu. Jadi memang harus semua dicoba, tapi itu good idea juga sih. Jadinya bukannya kita jadinya mengambil kesempatan ya, tapi kayaknya dirasa ya udahlah, mungkin kayaknya caranya salah satu yang harus dicoba seperti itu. Tapi bagus juga sih caranya kayak gitu. Jadi mereka per bulan, aku bilang ke timku gitu, aku bilang kelas pagi udah nggak bisa menjanjikan apa-apa ke kalian, tapi dengan apa yang terjadi sekarang kita nggak bisa berhenti sampai di sini, kita harus tetap berlanjut dengan cara seperti ini ya gitu. Kita punya kesepakatan baru lah istilahnya dengan mereka. Aku dengan timku ini ya kita berempat gitu, akhirnya mereka ya udah ayo jalan gitu. Ya aku sangat bangga sih dengan timku gitu, dengan ya Pak ya akhirnya juga mengapresiasi hal itu juga gitu. Ya dia melihat bahwa semangat kita akhirnya tak terbendung gitu. Ya bayangin man, maksudnya kayak kita punya workshop yang awalnya secara fee workshopnya itu bisa menghidupi kita, sekarang nggak sama sekali gitu. Apalagi merchandise udah nggak ada apa-apanya gitu. Tapi ya kita tetap jalan aja gitu. Tapi keren sih, berarti yang bisa kita dapat ya memang punya semangat yang sama, itu penting sekali. itu punya perasaan yang sama, punya semangat yang sama, bisa sampai akhirnya bisa kayak gitu, solid banget. Iya. Gitu. Keren. Terus oke lah, itu soal bermanajemennya lah ya. Sekarang kita bahas tentang si programnya deh, program kelas paginya. Di masa pandemi ini kemarin online terus ya? Online terus. Masih running nggak sih tapi kelas pagi? Masih. Nanti malam ada. Yang online lagi? Iya. Di Zoom kayak gitu. Praktikal lah, programnya praktikal. Praktikal? Iya, kita sama ntar malam tuh hari Senin ini tanggal 29 ada director Weregas Banuteja. Tapi Mas, kan tadi kita ngomongin tentang berbagai macam daerah di Indonesia, dan kelas pagi pun ada
di Jakarta, Jogja, Papua, Kediri, Cianjur. Cianjur. Iya. Ada 5 berarti. Itu lu semua Mas yang ngurus? Enggak. Oh jadi, dipisah-pisah, dipecah-pecah? Iya, jadi tiap kelas pagi misal di luar Jakarta ada di Papua juga ada yang pengurusnya sendiri, di Jogja juga ada pengurusnya sendiri gitu, di Kediri juga ada pengurusnya sendiri gitu. Pengurus ini tentunya berbeda ya, tiap kota itu mereka tanggung jawab utamanya adalah menyelenggarakan kelas gratis. Udah itu dulu gitu. Nah setelah itu bisa dijalankan dan timnya ada, ya mereka bisa leluasa sih sebenarnya mau mengarahkan kemana gitu. Kenapa tuh bisa sampai ada di beberapa kota tuh? Tujuan utamanya gimana? Ya yang tepat mungkin itu mungkin bisa ditanyakan ke Pak E gitu ya. Tapi kalau aku sih melihatnya sebagai pengurus sekarang itu Pak E sih punya keinginan kan emang gimana caranya apa yang dibawa kelas pagi, spirit yang dibawa kelas pagi ini bisa lebih mudah dan dekat diakses oleh teman-teman yang lain gitu di luar Jakarta. Mungkin itu gitu. Kenapa akhirnya ada di Jogja? Contoh ada di Papua, almarhum Bang Donald itu kan juga mantan alumni kelas pagi Jakarta angkatan 7 yang akhirnya dia balik ke sana yang menginisiasi kelas pagi Papua gitu. Terus tentunya juga di Jogja 2009 Pak E mendorong teman-temannya untuk diselenggarakan kelas di sana kan atas dasar itu juga gitu. Karena emang kekuatannya nggak boleh terpusat sih, bukan kekuatan yang terpusat, tapi karena gini, waktu itu yang aku lihat ya tahun 2006-2007 awal-awal aku kuliah itu gemuruhnya kelas pagi itu emang kencang banget di sosial media, apalagi di Facebook. Sangat kencang menurutku. Nah itu akhirnya karena dulu kan pengetahuan, maksudnya orang belajar foto itu demand-nya tinggi banget, tapi nggak banyak, adapun berbayar dan mahal. Forum-forum juga banyak, itu kan akhirnya memicu teman-teman akhirnya untuk mencari komunitas atau tempat berkumpul, berdiskusi yang kira-kira bisa, karena kan di era itu profesi atau bercita-cita ingin menjadi fotografer itu seksi banget. Yang aku lihat ya di era-era itu gitu, mungkin yang gue lihat sih kayak gitu karena banyak banget gelombangnya, gede banget gitu. Mungkin itu kan juga akhirnya merayakan bagaimana transisi dari era analog ke digital yang akhirnya nge-boom gitu, banyak orang akhirnya merayakan itu dan industrinya bergerak ke sana, didukung advertising yang lagi tinggi juga, program desain ada di mana-mana gitu. Dan ya supaya lebih adil lah ya kalau misalnya di Jogja pengen akhirnya bisa dibikin kayak gitu untuk mendekatkan akses teman-teman aja sih. Jadi kelas pagi yang nyamperin ya. Keren. Gitu. Tapi berarti kalau misalnya secara struktur organisasi laporannya semua ke Pak E langsung, berarti bukan ke Mas Gun ya? Kadang ke saya, kadang ke Pak E gitu. Kadang dari saya sampaikan ke Pak E, kadang dari Pak E sampaikan ke saya, udah gitu aja. Yang penting ada interaksi dan saling terhubung, saling ngasih tahu satu sama lain. Silaturahminya berarti Pak E dan Mas Gun terus aja. Oh di grup WhatsApp cukup. Tapi Pak E juga sering kan ke Jogja. Saya juga sering ke Jogja gitu, yang malah belum pernah ke Papua belum. Gitu. Tapi di Kediri kebetulan saya juga di Jawa Timur, tempat tinggal orang tua ada di sana. Tiap kali pulang sih kadang nyamperin ke teman-teman kelas baik Kediri. Tapi gitu. menyelaraskan emosi mengajarnya itu ya tentunya nggak bisa, susah ya. Tapi kan yang penting di sini kan sebenarnya semangat belajarnya itu aja gitu. Karena gini sih, kayak di Kediri gitu, kelas gratis tak pikir juga banyak gitu. Tapi kan ketika aku mencoba mengkomunikasikan ke Mas Adi sebagai pengajar di sana, Mas kelas pagi itu kalau di Jakarta kita ngebawa spiritnya kayak gini loh, caranya kayak gini loh. Ternyata dia lebih paham gitu. Untuk yang di sana. Iya, ternyata dia lebih paham dan ya aku sangat apresiasi. Malah menurutku lebih asik ya gitu, kayak mereka akhirnya punya aktivitas di CFD, punya apa. Karena gini sih, di Kediri itu punya salah satu inisiatornya itu punya kedekatan dengan pemerintahan gitu yang akhirnya memudahkan akses berkegiatan lah gitu di sana. Gitu kalau di Kediri. Tapi
ada yang ini juga sih menarik, kayak kemarin pas lagi mau Mas Gun, ini salah satu yang pengen gue bahas. Apa itu? Gue tuh selalu melihat dari dulu, kan gue juga salah satu follower Kelas Pagi, salah satu yang nontonin semua videonya dari awal, makanya sampai mau daftar, sampai akhirnya menemukan web Kamu studio adalah ini. orang yang akhirnya melihat Kelas Pagi dari luar, yang ya kemakan medianya Kelas Pagi. Organik loh. tapi dan maksudnya nyampe gitu, organik. Tapi setiap kali melihat Kelas Pagi tuh berbasis gratis aja, itu tuh udah antik gitu, udah wah ini ada sesuatu, ini ada something gitu. Nah, gue tuh jadi merasa, oh ini sebenarnya kayaknya Pak E itu bikin Kelas Pagi ini tuh pasti punya campaign-nya sendiri. Oke lah, misalnya dia tanda kutip berkedok ngajarin materinya fotografi gitu. Tapi gue nggak tahu gimana, gue percaya ada sesuatu lain sebenarnya yang pengen disampaikan sama dia. Banyak kayak apa ya? Mungkin kayak metode berkomunikasinya atau enggak cara menghargai orang lain sebenarnya kayak gitu. Iya. Kalau menurut lu gimana, Mas? Biasanya sih kalau teman-teman biasanya kalau baca di media di mana itu kan jargonnya Kelas Pagi itu kan pendidikan adalah hak semua orang, itu selalu gitu. Tapi sebenarnya di balik itu semua itu ada banyak banget. Aku sepakat sama kamu tadi gitu ketika bilang ya berkomunikasi, punya attitude, terus apalagi banyak hal sih. Karena itu istilahnya apaan aja itu sih yang ya? paling penting sih. Bukan paling penting sih, cuman iya itu bisa membawa orang kemanapun sih dengan soft skill gitu menurut gua. Karena gini, kalau kamu masuk Kelas Pagi itu misalnya udah jago banget, tapi kamu nggak berusaha mengosongkan apa yang ada di kepalamu, kamu nggak jadi apa-apa. Nah itu kenapa bisa terjadi seperti itu, dan apa yang kasarnya yang mau di-influence oleh Kelas Pagi itu mau membentuk orang itu yang seperti apa gitu. Karena gini sih, menurutku apa ya, ada hal-hal positif gitu yang sebenarnya dibangun atau disampaikan tapi nggak literal gitu. Ya, jadi betul, gini, aku pernah ngomong Pak E kayak gini, Pak ya, orang-orang yang berhasil di Kelas Pagi itu adalah orang-orang yang sanggup mengkritik balik apa yang pernah kamu sampaikan atau mendekonstruksi ulang pemahaman yang udah kamu berikan ke orang-orang itu. Ketika anak-anak itu menjadi anak-anak yang penurut, yang iya aja, yang oke gitu, nggak apa jadi apa-apa. Coba kita hitung-hitungan deh secara Statistik. jari ini aja, jari kita aja deh. Ayo kita sebutin nama-namanya. Itu kan orang-orang yang sebenarnya punya sisi kritis gitu loh. Terhadap pemikiranmu, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu sampaikan, propagandamu itu kan. Tapi akhirnya mereka cukup berhasil karena sebenarnya mereka mencerna dulu. Ketika dicerna mereka, aku nggak bisa nih semata-mata harus seperti ini gitu. Aku harus mencari gimana caranya ini tuh aku modif ulang dengan pemahamanku sendiri gitu. Itu malah orang yang berhasil gitu. Dan Pak E tuh tipikalnya sangat memberikan kebebasan ya. Jadi apalagi dia kan punya moto keluar tubuh liar itu kan. Ya karena sadar banyak orang yang akhirnya menjadikan dia sosok tanpa melihat lebih dalam, tanpa melihat latar belakangnya, tanpa melihat prosesnya, tanpa melihat kekaryaannya gitu. Ya Anton dilihat sebagai Anton gitu. Ya kalau kamu melihat kayak gitu, kamu nggak dapat pelajaran apapun, kamu nggak akan belajar apa-apa gitu. Wong aku itu belajar dari Pak itu belajar dari mana sehari-hari aja kok gitu. Dia datang jam berapa, dia misal kalau meeting sama klien seperti apa, dia memperlakukan anak-anak kelas seperti apa gitu. Dia memperlakukan barista foodcop gimana. Itu aku belajar dari situ. Dia memperlakukan diriku sendiri seperti apa, itu aku belajar dari situ. Kemandiriannya dia gitu-gitu. Iya, aku belajar dari situ gitu loh. Bagaimana dia menjawab chatku, bagaimana dia menerima telepon klien, itu aku belajar dari situ. Karena itu kan kalau nggak ngelihat langsung, nggak merhatiin, nggak bakal nyerap sesuatu. Itu menjawab pertanyaan yang tadi awal gua tanya ini. Kenapa harus ada di dalam sebuah Kelas Pagi kalau misalnya materi ini? Ya ini kayak gini-gini memang kayak bisa ngelihat raut mata bos sendiri gitu. Oh dia ngomongnya lagi kayak gini gitu. Karena beda, nggak akan didapat dari video. Nggak ada. Nggak bisa kayak gitu. Bisa, berkomunikasi, berinteraksi sama orang. Benar. Itu memang ya, jadi makanya kalau gua bilang sih
di banyak ini kesempatan gue ngomong, gue selalu bilang wadah itu penting banget. Punya wadah tuh penting banget. Iya. Jadi beruntungnya gitu teman-teman yang belajar di kelas pagi mengaplikasikan itu ke ke kegiatan sehari-harinya gitu ya. Akhirnya orang mungkin akhirnya melihat, oh ternyata teman-teman kelas pagi itu kayak gini ya gitu. Itu jadi image gitu. Tapi setuju, memang itu yang gue rasakan. Wah, kelas pagi itu solid. Ini dia entah gimana ceritanya susah diliterasikan sih. Iya, susah diliterasikan. Tapi gue tuh merasakan ada roh sesuatu di sini. Punya bahasa yang gimana ya? Kompaknya gitu. Terus udah gitu solid dan lucu lah gitu. jadi kalau misalnya ada yang mau ini ya ngobrol-ngobrol aja sama kita ya kalau misalnya memang pengen tahu lebih. Soalnya memang kayak gitu-gitu tuh susah sih di ini A, ini B. Enggak sekotak itu juga. Enggak sekotak itu juga gitu. Karena jadi sebenarnya aku tuh suka gini sih. Teman-teman gitu, alumni di luar pun itu dengan sampai hari ini pun kadang mereka itu masih mengakui bahwa ya aku ini yang bentuk dulu, yang ngebikin aku bisa jadi kayak gini tuh Pak E gitu. Yang ngebentuk aku bisa kayak gini tuh karena aku dulu di kelas pagi gitu. Aku juga nggak terlalu apakah seromantis itu ya gitu pengalaman berada di kelas pagi gitu. Tapi kan karena mungkin mereka sekarang udah ada di luar juga gitu. Kayak aku sekarang gitu. Akhirnya jadi gini, kalau belajar dari di rumah, di sekolah gitu kan, belajar sesuatu itu kan di hari itu nggak teraplikasikan di hari itu juga gitu. Bisa di bulan depan, tahun depan, ke anak kita, ke cucu kita, mungkin hal kayak gitu lah. Mungkin teman-teman yang ada di luar sekarang itu udah masuk fase di situ, karena aku kan masih ada di kandang yang sama gitu, jadi belum benar-benar teraplikasikan dengan baik apa yang sekarang sebenarnya udah ada di sini nih gitu, di kepala gitu. Setuju sih. Ya itulah makanya kenapa gue suka banget nih ada di industri ini, ada di wadah ini tuh karena gue bisa merasakan langsung ya, nggak di A B gitu, gue bisa merasakannya. Untuk teman-teman yang mungkin belum beruntung, apakah kelas pagi akan nyamperin ke kota-kota baru lagi? Nah itu kita punya program namanya Kelas Pagi Bergerak. Itu kita masih jalan terakhir tahun kemarin gitu. Kita emang punya program itu ke luar Jakarta gitu untuk bikin kelas di sana, meskipun juga kelasnya 3-4 jam, tapi kita punya kesempatan bertemu dan berdiskusi lah dengan teman-teman di luar Jakarta gitu. Tapi untuk tahun ini sebenarnya kita belum tahu gitu. Aku pastikan nggak ada gitu, karena untuk tahun ini biasanya sih bulan-bulan kayak gini nih, Juni, Juli, Agustus gitu. Di luar itu nggak mungkin gitu, karena juga belum pasti. Tapi menariknya gini, program kelas online kita itu ternyata pesertanya itu menjangkau teman-teman di luar Jakarta itu. Karena lebih bisa lebih bisa ini sama mereka ya. Gitu. Jadi kemarin contoh nih, kita bikin kelas gratis kemarin praktikal newborn fotografi gitu sama temen di sini di Jakarta juga. Yang ikut itu ibu-ibu dari Padang, itu dari Semarang, bener-bener ibu-ibu rumah tangga yang emang mereka menekuni profesi lain sebagai newborn photographer gitu. Hal kayak gitu. Dan kalau emang kita nggak, sebenarnya kalau sebelum pandemi pun sebenarnya bisa, tapi kita nggak pernah membayangkan ternyata dengan apa yang sekarang dilakukan di online itu bisa menjangkau banyak orang gitu. Terus ini udah mau akhir-akhir ya. Cepet ya, nggak berasa ya. Ada tips ini nggak? Ada tips apa buat anak-anak, buat teman-teman kalau misalnya mau masuk komunitas itu yang tepat itu seperti apa? Kalau kamu udah jago di luar, pengen nyari teman, kosongkan aja apa yang kamu punya, kosongkan isi kepalamu. Berlagak kamu berlagak kamu ini aja, aku akan berada di komunitas ini dan aku akan mencoba beradaptasi bagaimana komunitas ini bergerak gitu. Maksudnya punya spirit seperti apa, aku akan mencoba untuk fit gitu, nggak semata-mata
akhirnya ketika kamu udah jago maksudnya jago skill motret gitu, terus punya temen yang keren-keren gitu, terus akhirnya masuk komunitas, akhirnya jadi jumawa gitu. Tapi lebih kayak oke, aku akan berkontribusi nih di sini, yang akhirnya itu akan menambah tinggi value kamu dan akhirnya itu akan mengantarkan kamu ke arah yang lebih baik. Kalau udah terlanjur masuk terus nggak tepat? Nggak apa-apa juga. Menurutku nggak tepat itu bukan berarti komunitasnya sih, tapi berefleksi aja gitu. Bisa jadi emang ya tiap orang kan punya ini sendiri-sendiri ya gitu. Ya memang ya punya kepribadian masing-masing. Iya, karena kita kan semangatnya fasilitator, kita komunitas, ruang, wadah, siapa masuk ya masuk, siapa keluar ya keluar gitu. Yang penting kita tetap berjalan terus aja. Terus kalau misalnya Mas Gun punya dikasih mic untuk bilang apapun itu, apa saran Mas Gun untuk komunitas fotografi lain supaya menjadi ya apapun lah gitu? Sarannya ini apa ya? Anggap aja Mas Gun paling benar untuk saat ini. Paling benar. Yeah. Jangan egois, gitu aja. Jangan egois. In terms of maksudnya? Segala hal. Gitu. Jadi menjaga ego ketika kamu punya kekuatan, ketika kamu menjalankan sesuatu itu penting sih. Gitu. Karena ego yang akan memainkan kamu dan yang akan mengarahkan dirimu akan kemana gitu. Jadi kalau kamu punya komunitas dan komunitas itu berpengaruh, misal ketika kamu tidak bisa memainkan egomu ya akhirnya jadi jelek gitu aja sih, simple. Keren. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya. Mas Gun itu pengen melihat kelas pagi itu seperti apa di 5 tahun lagi? 5 tahun lagi, sulit juga. Boleh dijawab Kak Panjang? Boleh, boleh, nggak apa-apa. Problemnya adalah ketika kita akan punya legacy, mengurus komunitas itu nggak ada sekolahnya. Mengurus komunitas itu nggak ada kursusnya. Dan emang harus orang-orang yang mau berdedikasi. Gitu. Jadi aku akan membayangkan 5 tahun kelas pagi ke depan, semoga punya jalan, maksudnya semoga semoga diarahkan komunitas ini bisa mendapatkan legacy yang sekarang kita harapkan, yaitu legasinya sebenarnya orang-orang SDM yang mau berdedikasi dan mau mengurusi hal-hal yang sifatnya emang nggak terlalu profit tapi juga ada sosialnya gitu. Jadi emang itu satu pilihan ya gitu. Jadi kalau emang kamu berani untuk terjun di bidang kayak gini ya kamu harus emang punya pilihan gitu. Jadi 5 tahun ke depan kelas pagi semoga punya legacy, semoga akan terus bermanfaat, semoga akan terus memberikan kontribusi sih ke dunia fotografi di Indonesia gitu. Sih keren, mantap. Tapi kelas pagi nggak punya apa ya namanya berkomunitas gitu, ada gesekan nggak sih, tawuran sama komunitas lain? Aku belum merasakan selama menjadi pengurus, tapi dulu mungkin era angkatan 2, 3, 4, 5, 7 mungkin iya gitu. Tapi gesekannya bukan gesekan yang negatif ya menurutku, tapi gesekan untuk bikin karya atau menunjukkan eksistensinya, hal kayak gitu sih. Itu pasti terjadi lah gitu. Sekarang mungkin terjadi tapi nggak akhirnya secara komunitas besarnya, tapi mungkin secara individunya gitu. Itu bisa jadi gitu. Karena beberapa kali contoh lucu nih, aku sebagai pengurus itu di-chat bapak-bapak, misal, Mas tahu anak ini nggak? Katanya dia sering main sama anak kelas pagi. Ini dia udah nggak pulang sebulan gitu. Gitu-gitu. Nah itu kan, ya kok nanya ke kita ya gitu. Yang ditertai juga nggak ditampung kita sebulan. Wah saya nggak tahu Pak gitu. Nanti coba kita tanyain deh ke teman-teman yang lain gitu. Ada yang kayak gitu. Ada aja anjir. Iya. Yes, teman-teman, udah berapa lama nih dari tadi nggak kerasa.
Kita udah ngobrol panjang lebar, banyak ya seperti biasa sih. Anehnya bikin ngobrol-ngobrol kayak gini tuh banyak banget juga yang ternyata gue baru tahu. Masa sih? Iya, lumayan dari kemarin tuh dari kemarin tamu-tamu narasumber tuh. Oh, ternyata gini. Ternyata gue juga baru tahu. Sering banget ketemu gitu tapi gini. Gitu. Jadi ini di sini gue belajar nih tentang makna, bukan makna ya. Kayak pentingnya lu itu punya komunitas, pentingnya lu berkomunitas itu seperti apa. Harus kalau kita berada di dalam komunitas itu kayak tadi, kita nggak boleh egois, kita harus selalu merasa kosongkan pikiran itu, karena kalian akan berhubungan dengan orang banyak gitu. Buka pikiran kalian sebesar-besarnya, jangan terlalu kerucut gitu, jangan terlalu ini, gue gini ya, gue udah gini gitu. Ego itu ya. Iya. Terus apa lagi itu tadi? Ya tetap harus punya kontribusi gitu, jangan cuman ngambil-ngambil doang tapi nggak ngasih feedback gitu. Ya itu deh. Sip deh. Oke. Sekian aja video dari kita. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dah.